Greenland atau Pulau Hijau. Kenapa Amerika ngebet banget buat dapetin Greenland? Di tengah kebakaran dan kehilangan 2000 triliun rupiah. Kenapa sih Amerika malah ngebet banget pengen dapetin Greenland ya kan? Apakah ada yang istimewa dengan Greenland? Atau apa nih? Sebenarnya bukan cuma Amerika aja yang pengen dapetin Greenland, tapi juga Cina. Seperti yang kita tahu lah, perang dagang antara Amerika dan Cina ini memang sedang terjadi dan sudah terjadi bertahun-tahun juga. Bahkan baru-baru ini, demi mendapatkan Greenland, Pak Donald Trump sampai mengancam mau pakai militer coba. Kan gak habis pikir ya kan? Memang apa sih yang ada di Greenland? Ternyata Greenland itu bukan cuma soal luas wilayah aja, tapi juga soal sumber daya alam yang luar biasa banyak. Pulau ini punya cadangan mineral langka seperti uranium, emas, tanah jarang yang dibuat untuk teknologi canggih. Belum lagi potensi minyak dan gas yang diperkirakan sangat besar di sana. Jadi ya mungkin wajar aja kalau Amerika dan Cina berebut buat mendapatkan Greenland karena mereka tahu ini adalah aset masa depan. Ditambah lagi, memang Greenland ini terletak di posisi yang sangat-sangat strategis banget. Kalau dilihat di peta, Greenland ini tuh ada di antara Amerika Utara dan Eropa. Jadi secara militer, Greenland ini penting banget buat pertahanan Amerika. Amerika juga sudah punya pangkalan militer di sana, tapi kayaknya mereka pengen lebih dari itu deh. Terus gimana dong dengan penduduk lokal di sana? Orang-orang Greenland atau biasa disebut Inuit ternyata banyak yang nggak setuju kalau pulau mereka dijadikan ajang rebutan negara-negara besar. Mereka pengen mempertahankan identitas dan budaya mereka. Tapi ya, lawang namanya juga politik global ya kan. Seringkali suara mereka jadi nggak terdengar. Jadi awalnya Greenland ini dulunya ditemukan oleh bangsa Viking. Dan nama Greenland ini sebenarnya taktik marketing licik sih. Erik the Red, seorang Viking yang diasingkan dari Islandia. Beliau ngejual pulau baku itu sebagai tanah hijau yang subur. Iya beneran, dia kira semua orang gampang banget buat ketipu gitu. Terus setelah itu pulau ini juga sempat jadi wilayah koloni Denmark. Nah, Denmark sendiri sebenarnya udah lama nganggap Greenland ini kayak anak kos. Dibayarin tapi jangan harap bisa hidup mandiri. Sampai sekarang Greenland masih jadi wilayah otonomi Denmark. Walaupun begitu mereka udah berkali-kali teriak pengen independen atau merdeka. Tapi Denmark kayaknya mikir, oh tidak bisa, nggak semudah itu Ferguson. Kita masih butuh uranium kalian. Sekarang kita masuk ke hubungan Greenland dan Cina. Nah kalau kita lihat, Amerika itu agresif banget soal Greenland. Cina beda gaya, mereka lebih suka pakai cara halus, istilah kerennya ya soft power. Sejak beberapa tahun terakhir, Cina udah coba investasi besar-besaran di Greenland. Mereka tertarik sama tambang-tambang mineral Greenland, khususnya tanah jarak. Yang penting banget buat industri teknologi tinggi yang sekarang lagi hype banget. Bahkan Cina juga pernah menawarkan proyek besar buat ngebangun bandara di Greenland. Tapi tahu nggak, proyek ini bikin Amerika dan Denmark langsung ketar-ketir. Mereka takut kalau Greenland bakal terlalu dekat sama Cina, baik secara ekonomi maupun secara politik. Bayangin aja, bandara ini bisa jadi pintu masuk buat pengaruh Cina di wilayah Arktik. Bahkan Denmark juga sampai intervensi dengan bantu dana biar proyek itu nggak sepenuhnya jatuh ke tangan Cina. Selain tambang dan infrastruktur, Cina juga aktif dalam penelitian di Arktik. Mereka sering kerjasama sama Greenland buat studi ilmiah ya soal perubahan iklim. Tapi ya dibalik itu semua, siapa sih yang nggak mikir ada kepentingan geopolitik? Cina jelas banget pengen punya akses lebih besar ke sumber daya dan jalur pelayanan baru yang muncul karena es di kutub utara mulai mencair. Nah, bicara soal investasi Cina di Greenland, ini menarik banget. Greenland itu ekonominya kecil gitu ya. Hampir semua anggaran pemerintahnya masih disubsidi sama Denmark. Jadi waktu Cina datang dengan tawaran investasi, pemerintah Greenland ya jelas kepincut dong. Cina juga udah investasi di berbagai sektor, termasuk tambang mineral, infrastruktur, pariwisata, dan salah satu contoh besarnya adalah proyek tambang tanah jarang di Gavenifield. Gimana sih nyebutnya? Yang melibatkan perusahaan Cina sebagai mitra utama. Maka dari itu, Greenland juga sudah menganggap Cina sebagai mitra yang sangat penting bagi Greenland. Alasan kenapa Cina penting banget buat Greenland? Karena Greenland butuh duit dong. Mereka pengen lebih mandiri dari Denmark, tapi itu juga nggak bisa tercapai tanpa dukungan finansial. Cina dengan kekuatan ekonominya yang sangat masif, jadi pilihan logis buat Greenland. Mereka nggak mau cuma bawa
membawa uang tapi juga teknologi dan akses ke pasar global, terutama pasar Asia yang sangat-sangatlah besar. Tapi tunggu dulu, Amerika mana mau sih kalah begitu aja ya kan? Setelah upaya Donald Trump membeli Greenland mentah-mentah gagal dengan alasan Greenland tidak dijual, Amerika ganti taktik dong. Kalau nggak bisa beli ya invest aja gede-gedean. Washington langsung tancap gas menawarkan berbagai program bantuan ekonomi, hibah, dan proyek infrastruktur buat Greenland. Gak main-main, mereka bahkan menggelontorkan dana jutaan dolar untuk proyek pembangunan pelabuhan, eksplorasi energi, dan pengembangan bisnis lokal di sana. Riwayat pangkalan militer Amerika di Greenland. Salah satu yang paling terkenal adalah pangkalan udara Thule gitu nggak sih nyebutnya. Dibangun selama Perang Dunia Kedua dan diperluas pada era Perang Dingin. Pangkalan ini punya peran vital buat Amerika. Lokasinya yang sangat dekat dengan kutub bikin Thule ini jadi titik strategis untuk mengawasi aktivitas rival mereka seperti Rusia dan negara-negara lain. Thule awalnya dibuat untuk misi pertahanan udara, tapi seiring dengan berjalannya waktu, fungsinya berkembang jadi pusat pengintaian. Amerika menggunakannya buat monitoring jalur pelayaran di Arktik dan mengawasi peluncuran rudal dan aktivitas militer di wilayah udara Eropa dan Rusia. Ya, bisa dibilang Thule itu kayak mata-matanya Amerika di utara, mengintai setiap gerakan sekecil apapun yang bisa jadi ancaman buat mereka, termasuk ngawasin UFO nggak ya? Dan bukan cuma lewat udara, lokasi Greenland yang sangat dekat dengan samudra Arktik bikin pangkalan ini juga berguna untuk memantau aktivitas kapal selam dan armada lautnya Rusia yang beroperasi di wilayah tersebut. Jadi kalau dibilang Greenland itu cuma batu baku yang nggak penting, Amerika jelas nggak setuju banget. Buat mereka Greenland ya mungkin udah kayak benteng strategis yang harus dipertahanin apapun caranya. Dan ternyata Amerika dan China bukan satu-satunya pemain yang tertarik sama Greenland. Beberapa negara Eropa, terutama Norwegia dan Kanada, juga mengincar pengaruh di kawasan ini. Alasannya ya sama, sumber daya alam dan posisinya yang sangat-sangat strategis. Norwegia misalnya udah lama mengincar peluang eksplorasi di wilayah Arktik, termasuk Greenland. Sebagai negara yang punya sejarah panjang di industri perikanan dan energi, Norwegia melihat Greenland sebagai tambang emas baru buat sektor mereka. Kanada juga nggak kalah, karena mereka berbagi perbatasan laut dan Greenland secara langsung. Kanada bahkan sering terlibat dalam penelitian dan eksplorasi bersama di wilayah itu, sembari berusaha memperluas pengaruhnya di kawasan Arktik. Dan Uni Eropa meskipun nggak secara langsung terlibat, juga memantau Greenland dengan skema. Mereka sadar kalau negara-negara besar kayak Amerika, China terus masuk ke Greenland, dampaknya bakal terasa di seluruh benua. Jadi mereka berusaha buat menjaga hubungan baik dengan pemerintah Greenland, sekaligus memanfaatkan kedekatan mereka dengan Denmark. Dengan semua ini, Greenland benar-benar jadi rebutan global, bre. Negara-negara besar berlomba-lomba mengklaim pengaruhnya, sementara Greenland sendiri harus pintar-pintar bermain politik supaya nggak kehilangan kendali atas masa depan mereka sendiri. Yang jelas, meskipun esnya mencair, Greenland bakal tetap jadi medan yang panas menurut gua. Salah satu faktor yang mungkin bikin Greenland menjadi pusat perhatian yaitu globalisasi. Dengan perubahan iklim yang makin cepat, terutama di kawasan Arktik, globalisasi membawa dampak besar bagi Greenland. Menurunnya lapisan es di kutub utara membuat rute pelayaran baru yang menghubungkan antara Asia dan Eropa lewat samudra Arktik. Ini juga merupakan peluang emas buat negara-negara besar untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah ini. Selain itu, globalisasi juga mempercepat eksploitasi sumber daya alam. Perusahaan-perusahaan besar dari seluruh dunia, termasuk China dan Amerika, juga mereka berlomba-lomba untuk mengakses cadangan mineral yang ada di Greenland. Teknologi yang semakin maju juga memungkinkan pengeboran dan penambangan di daerah yang sebelumnya sulit buat dijangkau. Tapi di sisi lain, globalisasi juga menuntut Greenland untuk beradaptasi. Sumber daya alam yang ada di sana bisa saja menjadi sumber pendapatan yang sangat besar. Tapi itu juga berarti Greenland harus siap buat menghadapi dampak lingkungan serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh industri besar-besaran seperti ini. Belum lagi konflik antara keuntungan ekonomi dan pelestarian alam itu juga makin kompleks kalau eksploitasi alamnya secara berlebihan dan secara brutal dilakukan secara terus-menerus. Dengan globalisasi, Greenland kini nggak cuma jadi tempat tinggal orang Inuit, tapi juga pusat pertempuran kekuatan politik.
ekonomi, dan militer. Apa disadari, Greenland yang jauh di utara itu kini menjadi bagian dari jaringan global yang makin terhubung dan tak terelakkan. Mungkin gak sih Indonesia menginvasi Greenland juga? Kita nggak bisa lupa dengan peran Denmark dalam mempertahankan wilayah ini. Sejak lama Denmark menganggap bahwa Greenland sebagai bagian penting dalam kerajaannya mereka. Jadi gak heran kalau mereka bersikeras untuk tetap mengontrol Greenland meskipun ada banyak negara besar yang mencoba buat masuk. Denmark juga udah jelas banget menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah mudah menyerahkan Greenland begitu saja. Setelah upaya Amerika yang gagal membeli Greenland, Denmark langsung memperkuat kehadirannya di sana. Mereka nggak cuma memperluas proyek infrastruktur aja dan penelitian ilmiah, tapi juga meningkatkan kehadiran militer mereka untuk memastikan bahwa tidak ada lagi negara besar lainnya yang bisa mengambil alih pulau tersebut. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, Denmark juga semakin tegas dalam menegakkan kedaulatan mereka atas Greenland, mengingatkan semua pihak bahwa Greenland bukan hanya tempat kosong tapi bagian dari kerajaan Denmark yang punya hak politik dan militer. Dengan adanya pangkalan militer serta kerjasama ekonomi dan politik yang kuat antara Copenhagen dan Nuuk atau ibu kotanya Greenland ini, Denmark memastikan bahwa Greenland tetap di bawah pengaruh mereka meskipun banyak negara lain yang juga ingin masuk. Jadi kesimpulannya, pada akhirnya perebutan Greenland adalah cerminan dari pertempuran geopolitik global yang semakin intens. Negara-negara besar seperti Amerika, China, dan negara-negara Eropa berlomba-lomba buat memperebutkan pulau ini yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan posisi yang strategis yang sangat penting bagi negara-negara di sekitarnya. Namun di balik semua kepentingan tersebut, ada penduduk lokal yang harus terus memperjuangkan hak-hak mereka untuk mempertahankan tanah dan budaya mereka. Dengan pengaruh global yang terus berkembang, Greenland kini bukan hanya menjadi objek perebutan, tapi juga simbol dari bagaimana dunia semakin terhubung. Emang kayaknya kiamat makin dekat sih.